Kali ini saya akan menjelaskan tentang Internet Security. Internet Security atau yang biasa kita sebut sebagai keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi atau program keamanan untuk dipakai di komputer dan di jaringan. Yang bertujuan untuk apa? Yang bertujuan untuk mengamankan komputer dari masalah, virus, usaha untuk membobol pada komputer serta isi-isinya. Sistem keamanan yang ada pada komputer merupakan suatu upaya untuk mencegah dan mengamankan file data yang ada pada dalam komputer. Keamanan komputer ini berguna untuk menjaga sumber sistem agar tidak dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Dan computer security biasanya membaca dua hal, yaitu kelemahan dalam sistem dan ancaman untuk masuk ke dalam sistem. Menurut Tokopedia, keamanan internet bergantung pada sumber daya yang spesifik dan standar untuk melindungi data yang akan dikirim melalui internet, termasuk berbagai jenis enkripsi seperti Pretty Good Privacy, PGP. Aspek lain dari setup web aman termasuk firewall yang memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan, dan anti-malware, anti-spyware, dan program antivirus yang bekerja dari jaringan tertentu atau perangkat untuk memonitor lalu lintas internet untuk lampiran berbahaya atau sesuatu yang berbahaya. Keamanan internet umumnya menjadi prioritas utama bagi perusahaan dan pemerintah. Baik keamanan internet melindungi rincian keuangan dan banyak lagi dari apa yang ditangani oleh pebisnis atau server badan dan perangkat keras lainnya. Keamanan internet tidak mencukupi dapat mengancam runtuh bisnis e-commerce atau operasi lainnya di mana data akan dialihkan melalui web. Nah, macam-macam keamanan internet. Pertama, antivirus software dan program keamanan internet dapat melindungi perangkat di program dari serangan dan mendeteksi dan menghilangkan virus. PA adalah aplikasi perangkat lunak yang membantu user menyimpan dan mengatur password. Suite security mengandung suite firewall, antivirus, anti-spyware, dan banyak lagi. Mereka mungkin sekarang menawarkan perlindungan pencurian, penyimpanan portable, pengecekan keamanan perangkat, browsing internet pribadi, anti-spam, file shader, atau membuat keputusan yang berhubungan dengan keamanan. Macam-macam bentuk hacker. Yang pertama, black hat hacker adalah jenis hacker yang paling berbahaya. Motif utama mereka adalah menggunakan pengetahuan mereka untuk mendapatkan data pribadi yang penting, mencuri uang dari rekening bank, dan yang merugikan orang banyak. White hat hackers adalah pakar sistem komputer yang memiliki pengetahuan yang sangat baik seperti black hat hacker. Tapi perbedaan utamanya adalah satu pihak mencoba masuk dan mencuri seperti pencuri, tapi sisi lain white hat itu sedang menunggu di depan pintu sebagai seorang penjaga. Ya, boleh dibilang white hat itu baiklah. Nah, red hat yang ketiga, red hat hacker adalah white hat hacker yang berperilaku seperti red hacker adalah
white hacker yang berperilaku seperti red hacker. Mereka memiliki seperti sedikit perbedaan. Ya, biasanya itu red hat hacker tidak hanya bertahan, dia juga akan menyerang balik ke hacker. Di sini tujuan utamanya itu tidak hanya mendeteksi kerentanan dan bertahan terhadap peretas, tetapi juga mengalahkan peretas. Yang keempat adalah grey hat hackers. Hackers yang berada di antara black hackers dan white hackers. Mereka bukan hitam karena mereka tidak menggunakan pengetahuan mereka untuk keuntungan pribadi. Tetapi mereka juga tidak berkulit putih karena mencapai data penting tanpa izin adalah tidak sah. Sudah. Nah, Internet Protocol Security, IPsec. IPsec dirancang untuk melindungi TCP, komunikasi, atau IP dengan cara yang aman. Ini adalah suatu set ekstensi keamanan yang dikembangkan oleh Task Force Internet atau biasa disingkat menjadi IETF. Ini memberikan keamanan dan autentikasi pada layer IP dengan mengubah data menggunakan enkripsi. Dua jenis dari transformasi yang membentuk dasar dari IPsec, the dan ESP. Kedua protokol yang menyediakan integritas data, autentikasi data asal, autentikasi atas, dan layanan anti-replay. Protokol ini dapat digunakan sendiri atau dalam kombinasi untuk menyediakan set layanan keamanan untuk internet protokol lapisan. Komponen dasar dari arsitektur keamanan IPsec dijelaskan dalam hal fungsi berikut. 1. Protokol keamanan untuk AH dan ESP. 2. Asosiasi keamanan untuk manajemen kebijakan dan pengelolaan lalu lintas. Ketiga, manual dan manajemen kunci otomatis untuk pertukaran kunci internet. Keempat, algoritma untuk autentikasi dan enkripsi. Himpunan layanan keamanan yang disediakan pada layer IP termasuk kontrol akses, integritas data asal, proteksi terhadap replay, dan kerahasiaan. Berikut jenis-jenis virus komputer. Satu itu virus Trojan. Virus yang satu ini mampu mencuri dan mengendalikan data yang ada dalam komputer. Biasanya virus ini menyebar ke beberapa lokasi yang terhubung dengan internet seperti email ataupun data pribadi yang tidak terkunci dengan password. Kedua, virus worm. Pada dasarnya virus yang satu ini tidak terlalu berbahaya untuk komputer. Namun, jika dibiarkan, maka virus ini akan membuat memori Anda cepat penuh karena dia dapat mengcopy beberapa file secara cepat dan tidak hanya itu dia juga bisa membuat file-file yang tidak berguna dalam komputer Anda. Ketiga, web scripting virus. Sama seperti Trojan virus, web scripting sejatinya bukan sebuah virus, namun sebuah kode program yang digunakan untuk mengoperasikan konten yang ada dalam website. Terus ke 5, spyware adalah perangkat software yang melakukan suatu tindakan yang pada umumnya tidak diketahui oleh user atau korban
karena spyware bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan tujuan iklan yang muncul. Jadi dia hanya memantau saja. Terus berikutnya, adware adalah perangkat lunak yang selalu menampilkan iklan yang tidak diinginkan secara terus-menerus di toolbar pada komputer Anda atau browser kita. Kebanyakan adware sangat mengganggu dan dapat digunakan untuk mengambil informasi pribadi dan melacak situs yang Anda kunjungi. Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang e-learning. Nama saya Jevon Kirmaciano. Learning itu apa? Learning atau yang biasa kita sebut pembelajaran elektronik. E-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik dengan menggunakan jaringan internet dan komputer. E-learning juga dapat diakses di mana saja, kapan saja, karena e-learning memiliki beberapa bentuk seperti aplikasi dan juga website yang sangat luas. Learning memiliki beberapa manfaat, yaitu satu, dari sisi efisien biaya karena tidak perlu lagi menggunakan transportasi untuk ke sekolah atau kampus, hanya mengeluarkan biaya kuota saja. Kedua, fleksibel karena kita dapat memilih waktu kapan saja kita ingin belajar, di mana saja, kapanpun itu. Ketiga, kita dapat belajar mandiri atau sendiri karena kita dapat memegang kendali pembelajaran kita sendiri. Gitu. Nah, sekarang saya akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan e-learning. E-learning memiliki juga kelebihan sebagai berikut. Satu, lebih mudah untuk diingat dan dimengerti. Kedua, lebih ringkas karena pelajaran pada intinya saja dan tidak formal. Terus yang ketiga, selalu ada dan selalu bisa kita akses dimanapun. Terus kekurangan e-learning yaitu satu, kurangnya interaksi sesama pelajar maupun pengajar, kurangnya interaksi antara guru dan murid dan sesama murid. Kedua, tidak semua orang memiliki fasilitas internet dan perangkat elektronik lainnya. Ketiga, banyak pengajar yang belum menguasai perangkat elektronik tersebut. Sayang. Nah, sekarang manfaat dari e-learning. E-learning itu manfaatnya satu, efisiensi biaya. E-learning tersebut memberikan efisiensi biaya ya efisien dalam ini pembentukan sarana serta fasilitas. Kedua, fleksibel. E-learning tersebut memberikan fleksibilitas di dalam memilih waktu serta tempat untuk mengakses pelajaran. Yang ketiga itu belajar mandiri. E-learning tersebut memberikan kesempatan bagi pelajar dengan mandiri memegang seluruh kendali atas keberhasilan dan proses belajarnya sendiri. Dua jenis e-learning. Satu, Computer Based Training (CBT). Sistem ini mulai berkembang di tahun 80-an dan masih berkembang terus sampai sekarang. Hal ini ditunjang antara lain oleh perkembangan sistem animasi yang kian menarik dan realistis. Misalnya sistem animasi 3 dimensi. Kedua, web based training.
Sistem ini merupakan perkembangan lanjut dari CBT yang berbasis teknologi internet, sehingga dengan menggunakan konsep ini dapat terjadi komunikasi dua arah antar pengguna. Namun, lancarnya proses belajar ini bergantung pada infrastruktur jaringan kecepatan tinggi. Kendala penerapan konsep ini terletak pada kenyataan bahwa jaringan internet di negara kita masih belum merata. Next, saya akan menjelaskan 3 alternatif model e-learning. Yang pertama, sepenuhnya secara tatap muka konvensional. Kedua, sebagian secara tatap muka dan sebagian melalui internet. Yang ketiga, sepenuhnya melalui internet. Salah satu komponen yang sangat digemari itu video conferencing, yaitu di mana siswa dan guru dapat langsung mendiskusikan semua hal tanpa harus bertemu muka secara langsung. Nah, komponen dalam e-learning. Yang pertama, infrastruktur e-learning yaitu kumpulan sejumlah perangkat berupa komputer, hub, switch, dan router. Kedua, sistem dan aplikasi e-learning atau biasa yang disebut dengan e-learning management system (LMS) yang adalah merupakan suatu sistem perangkat lunak yang memberikan virtual proses pembelajaran dan terakses semua dengan internet. Ketiga, konten e-learning adalah bahan-bahan ajaran yang diajarkan atau yang ada pada e-learning sehingga dapat dijalankan oleh pelajar di mana saja dan kapan saja. Nah, e-learning memiliki 3 fungsi utama. 1. Suplemen sebagai tambahan bagi pelajar mempunyai kebebasan memilih apakah ingin memanfaatkan materi pelajaran. Komplement bisa disebut berfungsi sebagai pelengkap materi yang diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang akan diterima pada siswa. Ketiga, substitusi bertujuan agar pelajar dapat fleksibel mengolah kegiatan pembelajaran sehari-hari. Jadi dapat dikontrol secara mandiri, sendiri-sendiri. Nah, awal dari e-learning. E-learning pertama kali dikenalkan oleh Universitas Illinois dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer dan komputer bernama Plato. Kemudian berkembang dari masa ke masa. Pada tahun 1994, era computer based training. Tahun 1997, LMS, Learning Management System. Tahun 99, e-learning sudah berbasis website dan berkembang secara pesat hingga sampai sekarang dan akan terus berkembang. Ya, menurut pendapat saya itu e-learning ini sangat berguna, apalagi pada saat masa-masa pandemi seperti sekarang. Berguna itu dan sangat berguna karena membantu para siswa dan pengajar, guru atau dosen untuk lebih mudah memberikan materi tanpa adanya lagi kendala untuk bertemu. Ya, dalam satu sisi
bisa merugikan dalam hal kuota karena memakan banyak kuota. Sekian dari saya. Terima kasih.